Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial pembuatan pola baju kurung basiba. Sebelum memulai, pastikan alat yang dibutuhkan sudah tersedia, yaitu kertas pola, sentimeter atau skala, roll pola, pensil, dan penghapus. Langkah pertama adalah menyiapkan ukuran yang dibutuhkan. Adapun ukuran yang digunakan yaitu pada pembuatan pola ini menggunakan skala 1:4. Langkah pertama, ukur dari bagian atas kertas ke bawah sejauh 4 cm. Buat garis mendatar dan diberi nama titik A pada ujung kiri garis tersebut. Selanjutnya, dari titik A, ukur ke kanan sesuai ukuran setengah lebar punggung. Lalu, diberi nama titik B. Kemudian, dari titik A, tarik garis lurus ke bawah sepanjang ukuran panjang baju, dan diberi nama titik C. Dari titik C, ukur ke kanan dengan panjang yang sama seperti dari titik A ke B. Titik ini diberi nama titik C1. Selanjutnya, hubungkan titik B ke titik C menggunakan garis putus-putus. Lakukan hal yang sama dari titik C1 ke titik C. Untuk menentukan bentuk leher, ukur dari titik A ke kanan sebesar 1/6 lingkar leher ditambah 1. Lalu diberi nama titik A1. Dan dari titik A diukur ke bawah sebesar 1/6 lingkar leher ditambah 2 cm. Dinamakan dengan titik A2. Dari titik A turun 2 cm dan diberi nama titik A3. Hubungkan titik A1 ke A3 dan A1 ke A2 dengan penggaris untuk membentuk garis kerung leher bagian depan dan belakang. Dari titik B, ukur ke kanan sepanjang ukuran panjang lengan dan diberi nama titik F. Dari titik B, ukur ke bawah setengah lebar punggung untuk mendapatkan titik B1. Tarik garis dari titik F ke F1 dan lakukan hal yang sama dari titik F1 ke titik B1. Untuk pola sibar, dari titik C ukur ke kanan 9-15 cm. Di sini saya menggunakan 15 cm dan dinamakan dengan titik C2. Lalu hubungkan titik C2 ke titik C. Dari titik B1, ukur ke kanan 1/4 dari ukuran C ke C1 dan diberi nama titik B2. Selanjutnya, hubungkan garis dari titik B2 ke titik C2. Dari titik B2, ukur ke kanan 5-7 cm untuk pola kiki dan diberi nama titik B3. Dari titik B2, ukur ke bawah sejauh 5-7 cm. Sesuaikan dengan ukuran yang pertama. Jika ukuran yang pertama menggunakan 5 cm, maka B2 ke bawah itu juga 5 cm. Lalu diberi nama titik B4. Hubungkan titik B3 dan B4 sehingga membentuk pola kiki. Selanjutnya, untuk membentuk pola badan, tarik garis dari titik B1 ke titik C1. Setelah semua pola selesai digambar, langkah berikutnya adalah menggunting pola menjadi 4 bagian, yaitu pola badan, pola sibar, pola lengan, dan pola kiki. Setelah pola dasar selesai dibuat, tahap berikutnya adalah pembuatan pola depun. Pola depun ini dibuat dengan cara menjiplak bagian leher dari pola badan depan dan pola badan belakang pada kertas pola baru. Langkah pertama, dari garis leher diukur ke arah kanan sejauh 1 cm. Dari titik tersebut, ukur kembali ke bawah sepanjang 10 hingga 12 cm dan diberi tanda.
Lalu, hubungkan kedua titik tersebut. Selanjutnya, dari tanda yang telah dibuat, ukur lagi ke bawah sejauh 5 hingga 7 cm. Ukuran ini digunakan untuk membentuk pola depun. Kemudian, lakukan pengukuran dengan jarak yang sama mengelilingi garis leher, sehingga terbentuk pola depun bagian depan yang rapi dan simetris. Apabila pola depan telah selesai, ulangi langkah yang sama pada pola bagian belakang. Pastikan ukuran yang digunakan konsisten. Dengan demikian, pola depun bagian depan dan bagian belakang dapat terbentuk secara presisi dan siap digunakan pada tahap berikutnya. Setelah pola dasar dan pola depun selesai dibuat, tahap berikutnya adalah pembuatan rancangan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan pada tahap ini antara lain kertas kacang, pola yang telah dibuat, lem kertas, skala, serta pena atau pensil. Siapkan kertas kacang sebagai media untuk menyusun rancangan bahan. Letakkan pola yang telah dibuat di atas kertas kacang. Perhatikan arah serat bahan agar sesuai dengan posisi kain yang sebenarnya. Atur pola dengan rapi agar penggunaan bahan lebih efisien. Kemudian, tempelkan pola tersebut pada kertas kacang menggunakan lem kertas. Ukur besar kampuh di setiap bagian pola dengan menggunakan skala. Pada garis leher diberi kampuh sebesar 1 cm. Pada bagian garis bahu 1,5 cm. Pada bagian sisi badan 1,5 cm. Pada bagian bawah baju 4 cm. Pada bagian sisi lengan 1,5 cm. Pada ujung lengan 4 cm. Dan pada bagian kiki 1,5 cm. Pastikan pengukuran dilakukan dengan teliti agar hasil kampuh seragam. Beri tanda pada bagian-bagian tertentu menggunakan pensil sehingga posisi pola lebih jelas dan siap digunakan pada proses berikutnya. Setelah rancangan bahan selesai dibuat, tahap berikutnya adalah menciplak pola. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan pola yang utuh dan sempurna. Alat dan bahan yang diperlukan pada proses menciplak pola antara lain pola yang telah disediakan, kertas pola, jarum pentul, sentimeter, pena atau pensil, serta gunting. Siapkan kertas pola, kemudian letakkan pola di atasnya. Sematkan dengan jarum pentul agar tidak bergeser. Gunakan sentimeter untuk memastikan ukuran pola tetap sesuai dengan rancangan bahan yang telah dibuat. Ciplak pola dengan hati-hati dan beri tanda kampuh, mengikuti garis pola yang sudah ada dan ukuran kampuh yang sudah ditentukan sesuai rancangan bahan. Setelah selesai diciplak, gunting pola tersebut hingga terbentuk pola yang utuh, rapi, dan siap digunakan. Lakukan hal yang sama pada pola-pola berikutnya. Beginilah hasil dari semua pola yang sudah diciplak. Dari video ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembuatan baju kurung basiba dimulai dengan mempersiapkan alat dan bahan, seperti kertas pola, penggaris pola, pensil, dan penghapus. Selanjutnya, dilakukan pengukuran dan penandaan titik-titik penting untuk membentuk pola dasar. Pola dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pola badan, lengan, sibar, kiki, dan depun. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silahkan lanjutkan ke video 3, yaitu penyalinan motif dan pembuatan sulaman benang emas.